Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Harlis Tiwati, yang biasa dipanggil dengan Bunda Harlis. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semuanya. Baik, hari ini mengulang materi kuliah online mengenai teknik menulis naskah non-fiksi dan fiksi yang sudah live waktu itu hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 yang diprakarsai oleh PDMI Pusat yang moderatornya adalah Ibu Dian Ika Ramayanti. Oke, ini adalah CV saya. Kemudian teknik menulis naskah non-fiksi atau fiksi ini sesuai acuan standar kompetensi kerja khusus SKKK dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor Cap 287-Latas-2017 tentang register standar khusus kategori kesenian, hiburan, dan rekreasi golongan pokok aktivitas kesenian, hiburan dan kreativitas bidang hiburan, seni, dan aktivitas lainnya pada jabatan kerja penulis buku non-fiksi Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia. Baik, kalau mengacu pada acuan tadi SKKK, daftar unit kompetensi dengan skema penulisan buku non-fiksi, penulisan naskah buku ya, non-fiksi. Ini adalah saya ambil unitnya, melakukan tahapan pra-penulis naskah, melakukan tahapan penulis naskah, dan melakukan tahapan pasca penulis naskah. Jadi 3 unit kali ini akan dipaparkan ya, akan dibahas. Oke, baik. Untuk melakukan tahapan pra-penulis naskah, Deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan tahapan pra-penulis naskah buku non-fiksi. Elemen kompetensinya adalah mengembangkan ide penulisan. Ini sebagai bab 1. Kemudian subbabnya adalah atau kriteria unjuk kerja, itu adalah ide penulisan dikembangkan berdasarkan tema, topik, tujuan penulisan, dan pembahasan sasaran. Ide penulisan diuraikan menjadi kalimat topik. Artinya adalah sehari-hari kita mengenal istilah tema, topik, dan judul dalam pembuatan sebuah karangan. Biasanya dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa asing pun juga sama. Tema dan topik sangat dibutuhkan dalam pembuatan kerangka tulisan. Awal sebelum benar-benar menulis, itu sebagai kerangka tulisan awal ya, sebelum benar-benar tahapan menulis. Karena tema dan topik sebagai acuan dalam pengambilan data-data untuk dituangkan ke sebuah tulisan. Tema dan topik juga berperan untuk pembatas agar sebuah tulisan tidak melenceng dari apa yang diinginkan dan menghasilkan sebuah karangan yang diinginkan oleh kami sebagai penulis. Ya. Kemudian kalau yang kedua adalah mengorganisasikan bahan dan sumber informasi penulisan. Subbabnya adalah organisasi bahan dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, penyusunan daftar, penyiapan hasil, penelitian, dan penggalian pengalaman. Bahan-bahan tulisan yang terkumpul diseleksi sesuai dengan relevansi terhadap topik penulisan. Informasi penerbitan dikumpulkan melalui studi buku pembanding dan kebutuhan pembaca sasaran. Nah, kita lihat bahwa melalui studi pustaka non-fiksi kita kumpulkan dulu studi pustaka ya. Kita sudah menjelajah ke beberapa buku yang kita jelajah dan kita sudah untuk sebagai referensi kami sebagai penulis, kita siapkan hasil-hasilnya, penggalian pengalamannya sampai di mana. Kemudian bahan-bahan tulisan itu dikumpulkan dulu, ditulis apa yang berkaitan. Nah, kemudian kita seleksi sesuai topik penulisan awal tentu. Kemudian informasi penerbit pun kita juga harus siapkan beberapa informasi penerbit sebagai pembanding gitu kan. Artinya kebutuhan pembaca sasaran ini bukunya untuk sasaran siapa dulu nih. Nah, untuk sasaran siapa dulu dan itu sudah diterbitkan di beberapa buku yang mana gitu. Kita perlu tahu. Nah, sebenarnya ketika kita punya tema,
topik, kita turun dulu ke toko buku besar, kita survei di situ. Ada baiknya itu kita cek apakah tema kita tuh ada yang sudah dibukukan. Uh, Tidak hanya ada di rak ya, kita lihat ada daftar di daftarnya. Biasanya kita ada di komputer di situ, tanya di bagian apa ya, penjaga tokonya itu, toko bukunya itu ada. Kita cek, kita ada clue-nya apa gitu, sesuai tema yang kita ada tidak gitu. Karena siapa tahu pas kita ke sana bukunya habis. Terus kita udah yakin, oh berarti tema kita belum ada gitu. Itu belum tentu gitu kan. Kita harus, karena kita dengan tema itu kita mampu mengklaim buku itu beda. Buku kami, kalaupun sama, kita harus membuat beda. Pengemasannya beda ya. Nah, sekarang adalah penyusun kerangka penulisan. Topik diuraikan menjadi subtopik dan sub-subtopik dengan menggunakan peta pikiran. Uraian topik, subtopik, dan sub-subtopik diformat ke dalam kerangka penulisan dalam bentuk metrik sesuai dengan anatomi buku. Kerangka penulisan disusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas. Tentu saja kerangkanya harus tuntas terlebih dahulu, betul-betul tuntas. Kita sudah yakin baru kita jalan ya. Ini ketika kita kerangka, kita ada bab, kemudian ada subbab. Kita buat nanti subbab. Dari situlah kita cari tahu untuk teori isian materinya itu, clue-nya adalah di subbab itu tadi dan sub-subbab. Kemudian menyusun ikhtisar penerbitan. Ikhtisar penerbitan disiapkan sesuai dengan format yang berisikan informasi rencana penerbitan. Ikhtisar penerbitan dituangkan ke dalam presentasi ringkas untuk penerbit. Nah, ketika kita rencananya menerbitkan di mana nih? Mau self publishing atau mau ikut di beberapa penerbit yang besar ya? Itu kalau penerbit besar biasanya 3 bulan itu baru itu jawaban disetujui atau tidak, itu 3 bulan biasanya. Terus kemudian kita juga harus mampu presentasi ya, presentasi untuk meyakinkan penerbit tersebut. Nah, tadi kalau kita bicara topik tentu kita ada juga perlu juga ada bagi penulis apa sih topik yang baik itu seperti apa sih? Nah, syarat topik yang baik bisa ditinjau dari 2 segi, yaitu bagi penulis topik yang baik berbasis pada kompetensi penulisan sesuai dengan bidang keahlian. Bidang keahlian, temanya itu ikutin bidang keahlian yang kita kuasai atau bidang studi yang kita dalami, jadi nggak repot gitu kan. Kemudian pengalaman penulis, pengalaman kerja, praktek di lapangan, penulis partisipasi dalam suatu kegiatan ilmiah. Bisa jadi kalau ketika kita pernah praktek kerja lapangan di mana, pengalaman kerja, pernah meneliti bersama mahasiswa, misalnya ketika kita pernah sebagai pendamping mahasiswa untuk tesis, untuk survei tesis, atau untuk pendamping kewirausahaan, kita kan pengalaman itu baru kita bisa buat. Nah, pengalaman itu bidang kerja atau profesi. Nah, kita tahu bahwa temuan-temuan yang pernah kita teliti, kualifikasi pengalaman, ya, nasional, internasional, bisa jadi kemampuan memenuhi tuntutan masyarakat pembacanya. Misalnya kalau pas trending topik, orang pengen tahu nih tentang COVID-19 pandemi ini. Nah, itu kan tuntutan masyarakat banyak, tuntutan boleh-boleh aja kita membuat tema itu. Nah, kemampuan memenuhi target kebutuhan segmen pembacanya. Temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan pembacanya. Itu kalau bagi penulis ya, kalau bagi pembaca, tadi terbagi bagi 2 ya, ditinjau dari segi penulis dan segi pembaca. Kalau pembaca, topik itu baik jika layak dibaca. Artinya topik tersebut dapat mengembangkan kompetensi pembacanya, yaitu tuntutan pembaca untuk mencapai target informasi yang diharapkan. Kadang-kadang kita nggak tahu pembaca itu butuhnya apa gitu. Nah, ketika buku kita banyak diminatin orang, berarti pembaca itu memang butuh informasi yang kita sudah publish gitu ya. Kemudian upaya pembaca untuk meningkatkan kecerdasan. Pembaca itu kan cari buku untuk apa? Ya dia ingin untuk menambah pengetahuan, mengembangkan akademik atau kompetensi profesinya gitu ya.
Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekunin pembacanya, pengembangan dan peningkatan karir, upaya mempertajam, memperhalus rasa kemanusiaan, upaya mempertajam, memperhalus rasa daya nalarnya, sesuai dengan kebutuhan informasi iptek yang diperlukan untuk pembacanya itu ya. Nah, sekarang kalau titiknya dari secara umum, topik itu yang baik, itu menarik untuk ditulis dan dibaca. Terus kemudian dikuasai dengan baik oleh penulis, minimal prinsip-prinsip ilmiah, ini kalau karya ilmiah ya. Nah, topik yang menarik bagi penulis dan meningkatkan kegairahan dalam mengembangkan penulisnya. Dan bagi pembaca akan mengundang minat untuk membacanya. Nah, kemudian dikuasai dengan baik oleh penulis minimal prinsip-prinsip ilmiah. Nah, ini kalau untuk topiknya, kalau bicara untuk topik panjang sekali, kita lanjut aja ke unit kompetensi. Itu setelah melakukan tahapan pra penulis, kita melanjutkan dengan melakukan tahapan menulis naskah. Tadi kan sudah ada semua topiknya ya, terus judul tentu saja, terus kemudian kerangkanya. Nah, terus kemudian ini kita adalah melanjutkan menulisnya. Tahap pertama kita ambil adalah elemen pertama menggunakan perangkat pengolah kata atau untuk menulis naskah. Nah, subbabnya adalah template naskah disiapkan sesuai dengan format naskah yang baku. Formatnya kayak template gitu ya. Kita pakai apa dulu nih, mau buku ajar ya, template-nya buku ajar seperti apa. Terus minimal kalau buku ajar atau buku non-fiksi itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian bagian-bagian naskah buku atau anatomi buku ditulis menggunakan perangkat pengolah kata. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan. Tentu saja ini penulisan dilakukan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia atau EB dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian pilihan kata atau diksi yang tepat diterapkan ke dalam tulisan. Struktur kalimat yang efektif diterapkan di dalam tulisan. Kalimatnya tidak boleh diulang-ulang, jadi tidak efektif jadinya. Paragraf yang koheren dan kohesi diterapkan di dalam tulisan. Oke, menulis bagian awal. Selalu kita kalau menulis ada bagian awal, isi, dan akhir ya. Nah, bagian-bagian awal naskah buku tulis secara tepat sesuai dengan aturan gaya selingkung yang baku. Nah, ini penerbit ya, gaya selingkung itu berhubungan dengan penerbit. Bagian-bagian awal naskah buku disusun secara berurutan sesuai dengan aturan gaya selingkung yang baku. Nah, menulis itu awalnya, isinya. Penulisan bagian isi dilakukan secara sistematis runtut ya, dan koheren. Pengutipan dan penggunaan rujukan dilakukan secara benar sesuai dengan aturan gaya selingkung yang baku. Nah, ini pengutipan ini kita biasanya aktif ke pasif, pasif ke aktif aja kalimatnya. Nah, ini nanti referensinya di pengutipan itu tidak perlu footnote, langsung aja di daftar pustaka aja. Kita sudah nggak pakai footnote lagi, kecuali kalau ada wawancara atau apa itu kita yang kopas betul-betul kita pakai tanda petik aja. Kemudian menulis bagian akhir. Bagian-bagian akhir naskah buku ditulis secara tepat sesuai dengan aturan gaya selingkung yang baku. Bagian-bagian akhir naskah buku disusun secara berurutan sesuai dengan aturan gaya selingkung yang baku. Gaya akhir. Kita kalau kita ada template-nya dulu, pakai template apa dulu ya. Kalau kita buku ajar tentu saja pertama tetap adalah silabus harus tersebut itu. Terus kemudian ada pertemuan 1 sampai 8 ya. Terus ke-9-nya itu atau kebalik ke-7, ke-8 itu UTS, terus ke-9 sampai ke-15 itu semester 2-nya, kemudian yang ke-16 itu baru UAS gitu ya. Mungkin akhirnya adalah itu. Kalau itu buku ajar. Nah, kemudian kalau melanjutkan lagi ke unit berikutnya adalah melakukan tahapan pasca menulis. Tadi ada pra menulis, tahapan menulis, kemudian tahapan pasca menulis. Tahapan pasca menulis ini elemennya adalah merevisi. Karena kan pasca ya, setelah menulis kita kadang-kadang ada yang terlewat, kadang-kadang ada yang salah ya, ternyata tadi ngomong apa gitu, kok saya menjelaskan ini. Yaitu ini adalah tahapan ini adalah tahapan untuk merevisi, mengedit ya. Nah, ini adalah merevisi struktur dan penyajian naskah.
Untuk subbab pertama dan revisi naskah dilakukan dengan mengenali kelemahan pada struktur, sistematika, dan gaya penyajian naskah. Gayanya ya, sistematika bisa dirubah juga. Mengenali ada kelemahan tidak? Kalau saya pakai buku ajar ini, kira-kira acuannya dulu sih referensi. Kalau buku ajar, kalau dalam satu institusi ada beberapa dosen, ya kita lebih baik kita bermusyawarah saja. Jadi berkolaborasi, jadi lebih baik. Nah, struktur dan sistematika naskah direvisi menjadi lebih logis berdasarkan urutannya. Nah, kalau kadang-kadang kita sendiri, merasa kita logis gitu. Karena kalau ada beberapa dosen berkolaborasi, pasti seru, pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi itu akhirnya kan mencari musyawarah untuk mufakat. Jadi akhirnya logis, ketemu logisnya dan berurutan. Kemudian gaya penyajian naskah direvisi menjadi lebih mudah dipahami. Kalau tadi mungkin agak susah dipahami ya sama mahasiswa atau sama pembaca. Nah, kita dengan beberapa dosen itu kita bisa cari tahu kelemahannya dan bisa merevisi bersama-sama. Kemudian mengedit berbagai kelemahan dan kesalahan pada naskah. Tidak hanya typo ya, kadang-kadang kesalahan itu kalimat kita harusnya dirubah nih, dipindah ke kalimat terakhir atau dirubah lagi bahasanya. Selalu itu manusiawi ya, jadi editing itu. Nah, editing naskah dilakukan secara mekanis dengan tanda-tanda koreksi yang baku. Ada tanda ya, ada tanda-tandanya. Kita biasanya dikasih tanda apa sih? Kita nggak bisa ditulis di sini. Jadi Bapak Ibu pasti tahu kalau yang bisa menulis. Kita ada tanda kalau misalnya dipindahkan ke belakang, apa kalau dipindahkan ke depan, bagaimana gitu kan. Nah, kesalahan ejaan dan kebahasaan diperbaiki sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tadi ya, EBI. Ketidakkonsistenan penerapan gaya diperbaiki sesuai dengan gaya selingkung yang baku. Nah, ini juga dalam fiksi, kadang-kadang kita juga tidak konsisten gitu kan. Tapi kalau untuk fiksi boleh-boleh aja sih, bebas. Kadang-kadang kita pakai pengutipan cerita akhir kita cerita akhir itu kita tulis dulu kalimat kami, nggak apa gitu penulisnya ya. Cerita itu kita kasih untuk menarik gitu ya. Harusnya itu terakhir, tapi kita untuk menarik kita suguhkan dulu, disajikan dulu di awal. Terus kemudian kita balik lagi ke cerita awal gitu. Ada kadang-kadang begitu kan. Kalau untuk fiksi sih sah-sah saja, tapi kalau untuk ini kan harus runtut ya, harus urut. Nah, kemudian pelanggaran terhadap legalitas dan kepatutan diperbaiki sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Kadang-kadang kita akan terlewat kopas gitu, nggak sengaja, jadi kita bisa diperbaiki supaya aman, tidak diprotes. Jadi legalitas dan kepatutan itu ya. Jadi lebih baik kita katakan kita membaca buku orang boleh disampaikan tapi dengan bahasa kita. Atau misalnya ada buku-buku baru yang belum di-upload di googling, itu biasanya tidak kena plagiat kita. Itu pun juga tetap harus dirubah bahasanya. Ketidaktepatan penyajian data dan fakta diperbaiki secara faktual dan aktual. Tidak tepat ya penyajian datanya. Seperti gini, saya sudah siapkan materi itu ada 10 tahun yang lalu. Terus tahun ini saya mau terbitkan. Apakah itu masih logis untuk di-publish? Tentu tidak. Jadi kita betul-betul kalau referensi non-fiksi itu kita harus update ya, fakta. Mengedit naskah dengan menggunakan komputer. Naskah dalam bentuk file elektronik diedit menggunakan fitur-fitur editing pada aplikasi pengolah kata. Naskah hasil editing disiapkan secara lengkap dan tepat. Ini untuk ini ya, untuk editor biasanya kita akan ada bantuan editor. Oke, baik. Selanjutnya adalah website saya haristiawati.com. Kita ada di sini diklat sertifikasi online. Kita sudah bisa online. Ini kemarin kita dengan webinar Gali Foundation. Kita ada beberapa buku-buku yang sudah bersertifikasi. Ini yang sudah sertifikasi TOT kemudian membuat buku. Terus ini beberapa sudah. Ini juga. Ini buku modul pelatihan. Terus kemudian ini juga buku bahasa Inggris, macam-macam kita buku. Selain modul pelatihan ini juga ada modul
betul juga, tapi strategi pelaksana pemasaran. Ini juga SKKN ini manajemen pemasaran. Ini tidak strategi pengembangan UKM. Ini metodologi penelitian bidang ekonomi manajemen, buku ajar manajemen pemasaran. Ini buku pengabdian masyarakat, dan ini buku bela negara. Ini adalah buku perilaku organisasi. Ini buku kewirausahaan. Ini buku SDM. Kemudian kalau ini buku orang, ini buku Nurhaliza Fania dan Muhammad Al-Fatan Hari. Ini juga bela negara yang kedua. Kemudian ini adalah komunikasi penugasan. Ini buku orang yang diterbitkan di penerbit kami, penerbit Yayasan Keluarga HRFP, dan ini adalah kami bertiga. Nah, nanti sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Semoga ini bermanfaat, dan setelah selesai video ini langsung lakukan menulis dan menulis. Harus dimulai. Kalau tidak, karyanya tidak akan ada. Jadi harus berani, mulai sekarang harus berani memulai untuk menulis. Terima kasih. Salam literasi dan salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.